Renungan Pagi, Agama yang Bersinar oleh Ellen G. White, 24 Juli 2023. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah anak domba yang menghapus dosa dunia ini. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua. Kami menyatakan sukacita Kristus kepada sesama. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini, tanggal 24 Juli 2023, berjudul, Mereka Mengungkapkan Sukacita Tuhan dalam Hidup Mereka. Ayat inti terdapat dalam Nehemia 8 ayat 10 yang berkata, Lalu Nehemia, yakni kepala daerah itu, dan Imam Esra, ahli kitab itu, dan orang-orang Lewi yang mengajar orang-orang itu berkata kepada mereka semuanya, Hari ini adalah kudus bagi Tuhan Allahmu. Jangan kamu berduka cita dan menangis, karena semua orang itu menangis ketika mendengar kalimat-kalimat Taurat itu. Allah dalam pemeliharaannya berkehendak bahwa tak seorang pun dapat memperoleh kebahagiaan dengan hidup untuk dirinya sendiri. Sukacita Tuhan kita terdiri dari menanggung kerja keras dan rasa malu bagi orang lain agar mereka dapat memperoleh manfaat darinya. Kita mampu menjadi bahagia dalam mengikuti teladannya dan hidup untuk memberkati sesama kita. Kita diundang oleh Tuhan kita untuk memikul kuknya dan memikul bebannya. Dengan melakukan ini, kita boleh berbahagia. Dalam memikul kuk yang kita buat sendiri dan memikul beban kita sendiri, kita tidak menemukan kelegaan. Tetapi dalam memikul kuk Kristus, ada kelegaan bagi jiwa. Mereka yang menginginkan suatu pekerjaan besar dilakukan untuk guru, dapat menemukannya dimanapun mereka berada, dalam berbuat baik dan dalam melupakan diri sendiri dan berkorban, mengingat orang lain, dan membawa sinar matahari kemanapun mereka pergi. Dikutip dari Testimonies for the Church, volume 4, halaman 224. Seluruh sorga sedang menunggu saluran yang melaluinya dapat dituangkan minyak yang suci untuk menjadi sukacita dan berkat bagi hati manusia. Kristus telah membuat setiap ketentuan bahwa jemaatnya akan menjadi tubuh yang diubahkan, diterangi dengan terang dunia, memiliki kemuliaan Immanuel.
adalah tujuannya agar setiap orang Kristen dikelilingi dengan suasana rohani yang terang dan damai. Dia menginginkan agar kita mengungkapkan sukacitanya sendiri dalam hidup kita. Sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu. Diambil dari Christ Object Lessons halaman 409. Demikianlah renungan kita pada pagi hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, saudaraku dalam Tuhan. Renungan hari ini berbicara tentang minyak kudus. Mari kita baca dalam Radiant Religion halaman 207 paragraf 4 yang berkata, seluruh sorga sedang menunggu saluran yang melaluinya dapat dituangkan minyak yang suci untuk menjadi sukacita dan berkat bagi hati manusia. Mengapa perlu kita ketahui tentang minyak suci ini? Karena dengan menerima minyak suci tersebut, kita menjadi sukacita dan berkat bagi sesama. Lalu, apakah minyak suci itu? Suratnya nomor 67 tahun 1902 paragraf 43 menyatakan, mereka yang memiliki pekerjaan khusus yang harus dilakukan untuk Allah membutuhkan persediaan minyak suci yang besar, agar mereka dapat menjadi kekuatan bagi gereja. Mereka membutuhkan hikmat, keberanian, dan semangat agar mereka dapat bekerja di jalur Kristus. Mereka harus menerima kasih karunia Roh Kudus dalam ukuran yang melimpah. Minyak suci itu adalah Roh Kudus, sebab kita membutuhkan persediaan minyak suci yang besar, yang mana sama dengan menerima kasih karunia Roh Kudus dengan melimpah untuk dapat bekerja bagi Allah. Bagaimana caranya untuk menerima minyak suci atau kasih karunia Roh Kudus tersebut dengan melimpah? Mari kita baca penjelasannya dalam surat yang sama dalam paragraf 44 yang berkata, Kristus adalah sumber dari mana para pekerjanya harus menerima minyak kasih karunia yang memampukan mereka untuk melanjutkan pekerjaannya. Dia mengosongkan dirinya dari kemuliaannya agar dia dapat memenuhi umatnya yang percaya dengan rohnya yang akan memberi mereka kuasa dan efisiensi. Minyak suci yang juga disebut minyak kasih karunia berasal dari Kristus, sebab Yesuslah sumber dari minyak suci tersebut. Dan dengan jelas kutipan ini menyatakan bahwa minyak suci tersebut adalah rohnya Yesus. Karenanya untuk kita bisa menjadi sukacita dan berkat bagi sesama, maka kita harus menerima minyak suci yang adalah rohnya Yesus dari Yesus. Oleh rohnya Yesus, kita mengungkapkan sukacita Yesus ke dalam hidup sesama kita manusia. Apakah sukacita Yesus tersebut? Manuskrip 151 tahun 1898 paragraf 54 menyatakan, Dia ingin, yaitu Yesus, mereka mengungkapkan sukacitanya sendiri dalam hidup mereka. Mereka harus berbicara tentang kasih-Nya. Kata-kata mereka harus penuh dengan harapan dan keberanian dan sukacita dan kegembiraan. Sukacita Yesus itu adalah dengan menyatakan kasih-Nya dan menyatakan harapan, keberanian, sukacita, dan kegembiraan kepada sesama kita manusia. Apakah hanya itu? Tentu tidak. Christian Service halaman 110 paragraf 3 berkata, adalah sukacita Kristus untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Biarlah ini menjadi pekerjaan dan sukacita Anda. Artinya, saat kita bekerja sebagaimana Kristus bekerja, yaitu untuk keselamatan jiwa-jiwa, maka itulah wujud sukacita Kristus yang dapat kita nyatakan kepada sesama. Inilah pentingnya kita menerima minyak suci yang adalah rohnya Kristus yang kudus, sebab salah satu buahnya adalah sukacita. Manuskrip 19 tahun 1892 paragraf 51 berkata, jika kita percaya pada diri kita sendiri, kita pasti akan jatuh. Kristus berkata, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri
kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam Aku. Buah apakah yang akan kita hasilkan? Buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Inilah pentingnya menerima minyak suci yang adalah rohnya Yesus. Sebab salah satu dari buah-buah roh, yaitu buah rohnya Yesus, adalah sukacita. Maka dengan menerima rohnya Yesus, kita membuahkan sukacita kepada sesama. Dan bila sukacita Kristus menjadi bagian kita, maka renungan hari ini berkata dalam Radiant Religion halaman 207 paragraf 6. Sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu. Terjemahan Alkitab Bahasa Indonesia agak berbeda dengan terjemahan versi King James. Seharusnya dalam Bahasa Indonesia dikatakan, sebab sukacita Tuhan adalah kekuatanmu. Kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kita semua, agar meminta minyak suci dari Yesus, yaitu rohnya, agar sukacita Yesus dapat menjadi bagian kita, dan kita nyatakan kepada sesama, sehingga sukacita tersebut menjadi bagian mereka. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat yang menguatkan pada pagi hari ini, untuk kami menyatakan sukacita Kristus kepada sesama. Dan untuk itu, perlu kami menerima dari Yesus minyak suci, minyak kasih karunia, yang adalah rohnya Kristus itu sendiri, Roh Kudus. Karenanya tolong kami ya Bapa, curahkan roh anak-Mu dalam hati ini, salurkanlah minyak suci itu ke dalam hati kami, agar hidup kami menyatakan sukacita Kristus, yaitu berbicara tentang kasih, dan menjangkau jiwa-jiwa bagi keselamatan, sehingga mereka boleh merasakan sukacita yang sama, dan mereka datang kembali kepada Kristus. Hingga pada akhirnya saat Yesus datang kedua kali, kami semua boleh diselamatkan. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.